أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin ikhwafillah rahmani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia sekali pada subuh kali ini atas izin dan pertolongan Allah kita bisa berkumpul kembali hadirin. Kita masih melanjutkan rangkaian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Agung hadirin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara nama Allah Al-Latif hadirin. Di pagi hari ini kita akan menyelami bagaimana para ulama menjelaskan nama dan sifat Allah Al-Halim. Ini masih hadirin seperti nama dan sifat sebelumnya, tapi nanti kita akan lihat Al-Halim ini itu berkonotasi bahwa kemaha lembutan Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap kita semua. Ketika Allah itu begitu sangat bersabar untuk tidak menyegerakan siksanya kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa. Ini makna Al-Halim hadirin. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan Al-Halim ini sebanyak 11 kali Bapak Ibu semua. Ya, hanya 11 kali saja. Di dalam surat Fatir misalnya Allah sampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sungguh Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah itu maha lembut, maha penyantun, Allah itu maha pengampun. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan kita bisa merenungkan hadirin, langit yang begitu luas, yang begitu megah, planet-planet perbendaharaan langitnya yang begitu hadirin banyak sekali tidak terhitung, kita akan merasakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Bahkan ketika ayat ini turun hadirin, Nabi SAW itu menangis Pak, di satu malam. Nabi begitu menangis sampai ketika sholat subuh berjamaah pun Bilal masih melihat bekas tangis Rasulullah SAW di pipinya. Sampai Bilal mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang? Maksudnya, ya Nabi itu kenapa harus sampai bersedih luar biasa seperti itu? Padahal Nabi itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wahai Bilal, malam tadi turun satu ayat, Nabi kemudian membacakan ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nabi kemudian mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka, kata Nabi, siapa saja yang membaca ayat itu tapi dia tidak merenungkan betapa agungnya kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu semuanya oleh Allah, Allah pencipta langit dan bumi yang begitu luas. Jangankan kita bandingkan diri kita dengan langit yang begitu luas, Pak. Kita bandingkan dengan bumi ini pun kita itu sudah kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayat ini dengan sifat haliman ghafura. Allah itu Maha Penyantun. Ada orang-orang tadi hamba-hambanya yang kufur kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mau beriman kepada Allah. Ada orang yang setiap hari bermaksiat. Sadarkah kita hadirin bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini sangat mudah sekali untuk menimpakan seluruh langit ini kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Mudah sekali. Tapi karena Allah itu punya sifat halim, langit dan bumi ini teratur setiap hari Karena Allah punya sifat ghafur, pengampun, Allah atur sedemikian rupa. Hadirin Bapak Ibu semua, apa yang kita lihat, airnya, tumbuhannya, udaranya yang Allah berikan, karena Allah punya sifat halim. Andaikan Allah tidak punya sifat ini, hadirin, maka seharusnya sudah rusak Pak kehidupan dunia ini sebagai siksa kepada hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, apa makna al-halim secara bahasa? Al-halim itu berasal dari kata al-hilm. Memang ini diantara nama yang kata para ulama, nama yang boleh digunakan oleh seorang hamba, Pak. Jadi memang dalam bahasa Arab pun orang yang memiliki kelembutan pun disebut dengan halim. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menyebut beberapa nabinya dengan sifat halim. Nah ini diantara nama yang boleh. Seperti yang saya sampaikan ya, ada nama-nama yang itu memang tidak boleh diberikan kepada seorang hamba, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti nama Al-Hakam kemarin, hadirin. Al-Hakam itu kan kata para ulama, seorang yang menentukan keputusan itu tidak mungkin salah, benar. Sedangkan kan manusia itu tempatnya salah. Nah makanya mustahil orang punya nama Al-Hakam. Sebagaimana Nabi pernah mengganti nama seorang sahabat dengan Abu Shuraih. Asalnya namanya Abu Hakam, kemudian Nabi ganti. Siapa nama anak kamu, kata Nabi? Shuraih ya Rasulullah. Sudah, ganti Abu Hakam itu dengan Abu Shuraih, karena nama Al-Hakam itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah untuk halim ini boleh hadirin. Nah makanya kata Imam Ar-Raghib, apa halim itu? Dhabtun nafsi wa tabai an hayjanil ghadab. Al-hilm itu adalah mengendalikan jiwa dan tabiat dari gejolaknya amarah. Itu hilm. Bapak Ibu semua, kalau ada di antara kita dia itu sangat mampu untuk marah, dia itu sangat mampu untuk menyiksa, hadirin, tapi kemudian dia tahan amarahnya, maka itu disebut dengan hilm, hadirin. Hilm itu ketika seorang punya pengetahuan bahwa seorang lain misalnya salah. Kedua, hilm itu ketika dia punya kekuasaan dan kemampuan untuk menyiksa seseorang, itu hilm. Tapi kemudian dia tidak meluapkan amarah itu. Bapak Ibu semua, anak misalnya melakukan kesalahan, kesalahan itu yang bisa dimaklumi. Kemudian orang tua tahan, dia tidak marah, tidak mencaci ya anaknya, maka orang tua yang seperti itu sudah punya hilm. Jadi hilm itu nanti syaratnya dia harus punya kemampuan, Pak. Karena ada orang yang dia tidak menghukum orang lain itu bukan karena kelembutan, Pak, tapi karena ketidakmampuan. Misalnya ada pejabat Pak korup, kemudian tanya KPK, kenapa dia tidak ditangkap? Oh, dia orang besar, kan itu. Dia orang besar, itu bukan hilm, tapi karena memang ketidakmampuannya saja. Itu tidak punya kekuasaan. Nah, hilm itu dia harus punya kemampuan itu. Kata Imam Ibnu Jarir, apa halim itu?
annahu dzu anatin la yu'ajjilu ala ibadihi bi uqubatihim ala dzunubihim. Jadi Halim itu Allah memiliki sifat tenang, penuh kesabaran, tidak segera menyegerakan hukum terhadap hamba-hambanya atas dosa-dosa mereka. Kalau Allah punya sifat, hadirin, setiap dosa langsung siksa, setiap dosa langsung dibalas, setiap kesalahan, hadirin, langsung datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya manusia di dunia sudah habis, Bang. Bapak Ibu semua, kalau kita ditanya, hadirin, kira-kira sampai hari ini kita berapa kali berbuat salah dan dosa, Pak? Hadirin, andaikan setiap dosa itu ada siksaannya dengan segera, pasti kita ini sudah tidak ada, hadirin. Bapak Ibu semua, ini Al-Halim. Kalau kata Imam Ibnul Hasor, beliau mengatakan, nah ini, la yakunul halim illa hakim. Halim itu tidak akan bisa didapatkan kecuali pertama dia harus punya sifat hakim, bijaksana. Wadi'anil umuri mawadi'aha, dia menempatkan segala perkara pada tempatnya masing-masing. Kedua, aliman. Yang ketiga, qadiran. Dia alim, dia tahu, hadirin. Qadiran, dia mampu. Jadi harus punya tiga sifat ini. Ya, Halim itu dia harus punya sifat bijaksana, dia harus punya pengetahuan yang luas, dia itu harus punya kemampuan, Pak. Karena ada orang yang menghukum, Bapak kenapa dia tidak dihukum? Kenapa memang? Saya nggak tahu apa kesalahannya, Pak. Karena dia tidak menghukum, karena tidak tahu kesalahannya. Sedangkan Allah, Bapak Ibu semua, Allah itu sangat tahu sekali terhadap segala dosa kita. Bahkan sekecil biji sawi pun, sekecil debu yang paling terkecil sekalipun, semut yang paling terkecil sekalipun, dari dosa-dosa kita, Allah itu maha tahu sekali. Kemarin ya kita bahas di nasihatnya Luqman yang luar biasa. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Meskipun dosa itu sekecil biji sawi, dosa itu disembunyikan di dalam batu yang besar, dosa itu disimpan di langit, dosa itu disimpan di dalam bumi yang paling gelap. Kemarin kata Imam Ar-Razi ya, ini menjadi isyarat Allah ingin memberikan pesan, andaikan dosa itu adalah dosa yang paling kecil sekalipun, dosa yang paling rahasia sekalipun, dosa yang paling jauh sekalipun, atau dosa yang paling dilakukan di tempat yang paling gelap sekalipun, ya'ti bihallah. Allah itu maha tahu. Allah itu alim, hadirin. Allah itu maha tahu, dan Allah itu qadirun, sangat mampu sekali. Kenapa? Allah yang menahan langit dan bumi ini tetap berjalan, hadirin, dengan semestinya. Allah itu mampu sekali. Nah, in lam yakun qadiran kana hilmuhu mutalabbisan bil ajzi wal wahni wad dha'fi. Kalau seorang itu tidak punya kemampuan untuk menyiksa, maka dia itu punya sifat lemah, ketidakmampuan. Wa in lam yakun aliman kana tarkul intiqam lil jahli. Kalaupun dia tidak punya pengetahuan, dia tidak menyiksanya, berarti dia punya sifat bodoh, tidak tahu, hadirin. Wa in lam yakun hakiman rubbama kana hilmuhu minasyahamah wa tataba' amsal hada. Kalau dia tidak punya sifat bijaksana, maka hadirin, bisa jadi itu hanyalah sebagai kelemahan jiwa. Orang jadi kadang ada orang itu, hadirin, menyiksa itu bukan karena kebijaksanaannya, Pak, tapi karena sifatnya saja jelek, pemarah, hadirin. Nah, maka sifat ini harus dimiliki. Jadi seorang itu punya sifat halim, begitu pula Allah Subhanahu wa taala punya sifat halim, karena Allah itu punya tiga sifat ini: hakim, alim, dan qadir. Nah, hadirin ikhwati manaqullah, bahkan itulah alasannya kenapa halim itu dibarengkan dengan kata alim. Halim dan alim. Contoh, Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah maha tahu sekali segala isi hati-hati kita semua. Hadirin Bapak Ibu semua, jangankan dosa yang nampak, Pak,
dosa yang dilakukan oleh hati kita yang tersembunyi, ria, ujub, hadirin. Allah itu tahu sekali kan. Tapi Allah itu wa kana Allahu alim, Allah itu maha tahu terhadap dosa-dosa itu. Tapi Allah itu halim. Meskipun tahu satu waktu, hadirin, kita itu ketika beribadah ria, ingin dipuji oleh orang lain, naudzubillah. Atau satu waktu kita itu melakukan kebaikan, kita kemudian ujub dengan kebaikan, atau kita punya kelebihan, keahlian, hadirin, kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian kita ujub, sombong, angkuh. Allah itu tahu sekali, mudah sekali Allah itu menyiksa. Tapi Allah itu meskipun tahu, halim. Allah itu sangat bersabar sekali untuk tidak segera menyiksa hamba-hambanya. Makanya kata alim itu dibarengkan dengan kata halim. Nah, dalam ayat lain Allah sebutkan kata halim dengan ghafur, hadirin. Allah menahan siksanya, kemudian Allah itu sangat mudah sekali untuk memaafkan, menghapus, melupakan setiap dosa. Dulu kita bahas ya, hadirin Bapak Ibu semua, kata ghafur itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah menutup, menghapus, hadirin. Ya, Allah itu memperlakukan hambanya lembut, tidak mudah menyiksa. Kemudian Allah itu mudah sekali untuk menutup dosa, menghapus dosa, memaafkan, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Hadirin Bapak Ibu semua, kita punya sahabat, Pak. Dia lama berteman, kemudian satu waktu dia berkhianat, misalnya mengambil uang kita banyak, ratusan juta rupiah dia ambil, Pak. Tapi satu waktu akhirnya dia bertahun-tahun dosa itu, kemudian dia meminta maaf kepada kita. Saya mau tanya, kira-kira hadirin, selama hidup kita, kita bisa tidak melupakan kesalahannya, Pak? Bisa tidak? Biasanya tabiat manusia itu susah, selalu ingat kesalahan orang lain. Dia pernah berbuat salah, dia pernah berkhianat kepada saya tidak akan lupakan kesalahan itu. Tapi Allah Ghafurun Halim. Allah itu menutup dosa, menghapus dosanya, bahkan tidak menyegerakan siksanya kepada seorang hamba. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasannya Allah itu maha tahu terhadap segala isi jiwa kita. Fahdharu, takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah Ghafurun Halim. Jangan merasa aman, hadirin, naudzubillah. Ada orang, Pak, bermaksiat lama. Jangan merasa aman terhadap siksa Allah karena dua sifat ini, hadirin. Tapi satu waktu bisa jadi karena sifat Allah, yang Allah maha adil, Allah maha keras siksanya. Kalau terlalu lama dosa itu, hadirin, dilakukan, satu waktu seorang hamba pun akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir, apa makna halimun ghafur? An yara ibadahu wa hum yakfurun wa ya'sunan. Allah sangat tahu sekali hamba-hambanya, mana yang kufur kepada Allah, mana yang bermaksiat, mana yang berbuat dosa, kapan, di mana Allah tahu. Wa huwa yahlumu wa yuakhiru wa yunziru wa yu'ajjiru wa la yu'ajjiru. Tapi kemudian Allah bersikap lembut, hadirin, kepada orang yang bermaksiat itu. Allah mengakhirkan, Allah menunggu dia bertobat, hadirin. Allah tunggu nanti satu waktunya. Allah wala yu'ajjil, Allah tidak menyegerakan siksa itu. Wa yasturu akhirin wa yaghfiru. Kemudian Allah menutup dosa-dosanya yang lain dan mengampuni dosa-dosa itu. Nah, ini kenapa kata halim itu kemudian disandingkan dengan kata ghafur. Kemudian yang terakhir kata Imam As-Sa'di. Kita lihat dulu, hadirin, para ulama menjelaskan apa makna halim itu. Jadi para ulama itu hampir semua menafsirkan halim itu tadi, Pak, Allah tidak menyegerakan siksanya, itu halim. Allah tidak cepat langsung menyiksa hambanya. Kalau kata Imam As-Sa'di, al-halim
yadurru ala khalqihi an-ni'am al-zahirah wal batinah. Dialah Allah yang terus-menerus melimpahkan kepada makhluknya nikmat lahir maupun batin ma'a ma'asihim, meskipun kemaksiatan mereka terus dilakukan. Hadirin Bapak Ibu semua, ada orang Pak, dia setiap hari bermaksiat, besoknya bermaksiat lagi. Tapi ketika dia bermaksiat, sadar ataukah tidak, Allah itu tetap memberikan nikmat kepada orang yang bermaksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus berikan kemaksiatan itu. Kalau kita, hadirin, dulu saya pernah analogikan, kalau kita punya anak asuh, kita misalnya karena dia yatim, kemudian kita ambil dia, kita rangkul, kita asuh, kita besarkan, hadirin, kita beri makan, kita beri pakaian. Ketika dewasa, dia tidak berterima kasih Pak kepada kita. Malah dia banyak menyakiti kita, tidak hormat, tidak sopan, hadirin, menyakiti kita. Setiap hari membangkang, akhlaknya tidak baik. Kira-kira Bapak Ibu semua yang punya anak asuh seperti itu bisa bertahan tidak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hadirin, tetap memberikan santunan terus setiap hari Pak, dengan tidak peduli dengan keburukan akhlaknya. Itu berat sekali Pak. Kita melakukan seperti itu. Orang itu jangankan bertahun-tahun, kadang 1 minggu saja orang udah jengkel kepada orang yang menyakitinya. Sedangkan berapa manusia hadir di dunia ini yang kufur kepada Allah, berapa juta manusia yang bermaksiat kepada Allah setiap siang dan malam, tapi Allah tidak menyegerakan siksanya itu. Nah, fayahlumu an muqabalatil asir bi isyanihim wa yasta'tibuhum kayyatubu wa yumhilhum kayyunibu. Allah kemudian bersikap lembut. Justru Allah memperlakukan orang yang bermaksiat, hadirin, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, justru memperlakukannya dengan lembut. Allah menahan siksanya, Allah tunggu agar mereka bertobat, dan Allah tunggu beri waktu agar dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, nah ini beberapa faidah sifat halim. Ketika kita mengenal Allah Al-Halim, hadirin, pertama, Allah bersikap maha lembut. Ini yang utama. Allah bersikap lembut kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, tidak segera menyiksa, dan berharap agar manusia itu bertobat kepada Allah. Ini makna pertama Pak, makna halim itu. Makanya di dalam hadis Nabi SAW itu menyampaikan Pak, jangankan Allah, para malaikat pun ditugaskan oleh Allah. Ketika seorang ada hamba yang berbuat dosa, itu tidak langsung dicatat, tapi berbeda dengan kebaikan Pak. Bapak Ibu semua hari ini barusan sholat berjamaah subuh, itu pasti sudah dicatat oleh malaikat. Tapi kalau dosa, itu belum dicatat dulu oleh malaikat pencatat amal buruk Pak. Sedangkan kan kita ini punya Raqib dan Atid, 2 malaikat yang menemani kita, hadirin. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi SAW pernah menyampaikan seperti ini, hadirin. Inna sahibal hasanah yaktubuha asyran ila 700 dhifin. Seorang yang melakukan kebaikan, satu amal solih, itu dicatat 10 sampai 700 kali lipatnya. Pasti dicatat. Bapak Ibu semua hari ini mengaji, 1 kali berapa pahalanya, ganjaran yang Allah berikan, itu bisa sampai 700 kali lipatnya Pak. 1 kali ngaji seolah-olah kita, hadirin, ngaji sebanyak 700 kali. Ini kalau bahasa saya Pak, kerjanya cukup satu hari tapi gajinya 700 hari. Bapak Ibu semua, di mana ada perusahaan memperlakukan kamu kerja 1 hari tapi gajinya 2 tahun? Di mana Pak? Ada perusahaan yang seperti itu? Kecuali karena Allah yang maha kasih sayang yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Makanya sampai ada seorang ulama, andaikan Allah tidak memberlakukan pahala seperti ini 1 sebanding dengan 700, maka hampir-hampir saja tidak ada seorang hamba yang bisa masuk surga. Karena bisa jadi biasanya orang itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Andaikan kebaikan itu tidak dilipat gandakan oleh Allah, maka sedikit
sekali orang yang bisa masuk surga. Ini jadi isyarat hadirin Bapak Ibu semua, Allah itu sangat ingin sekali kita masuk surga, Pak. Sangat ingin sekali. Allah tidak mau hadirin kita ini semua masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin sekali hadirin. Di luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala 1:700. Makanya Bapak Ibu semua ini kalau kita renungkan hadirin, ada orang Pak hidup misalnya dia selama 60 tahun, Allah berlakukan pahala seperti ini. Satu dosa dicatat satu dosa saja, satu kebaikan dicatat sampai berapa kali lipat barusan hadirin? 700. Satu dosa satu pahala 700. Ada seorang karyawan, andaikan ada Pak, perusahaan memberlakukan misalnya kalau kamu 1 hari tidak masuk, ya kamu dicatat tidak akan dikasih gaji 1 hari. Tapi kalau kamu masuk 1 hari, kamu akan diberi gaji 700 hari kerja. Dia bekerjalah di perusahaan itu Pak, selama misalnya dia bekerja 1 bulan saja. Ketika 1 bulan, di akhir bulan Pak, dia tidak dapat gaji Pak. Dia tidak dapat gaji apa-apa. Menurut Bapak Ibu semua, kalau ada karyawan yang punya perusahaan, punya sistem seperti itu, karyawan yang seperti ini, karyawan yang seperti apa Pak? Kalau saya, ini karyawan yang bodoh sekali. Ketika diberlakukan sistem seperti itu, dia gak dapat gaji apa-apa. Begitu pula hadirin Bapak Ibu semua, ada seorang hamba, dia hidup 60 tahun, diberlakukan pahala seperti ini subhanallah. Ketika di akhirat dia gak bisa masuk surga, itu bodoh sekali Pak. Bodoh sekali hadirin. Andaikan dia tidak bisa masuk surga dengan sistem pahala seperti ini, apalagi dia justru mendapatkan siksa. Pasti orang yang hadir disiksa oleh Allah di dalam neraka pasti karena sudah keterlaluan dia berbuat maksiat kepada Allah. Hadir. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa sahibus sayyi'ah mu'allaqun. Sedangkan orang yang berbuat dosa itu, nih, kata Nabi SAW, itu masih ditahan. Sahibul hasanah yaqulu li sahibis sayyi'ah. Malaikat pencatat amal baik itu kemudian berkata kepada malaikat pencatat amal buruk, amsik. Kata malaikat pencatat amal baik, kata Nabi, tahan, jangan dulu kamu catat dosanya itu. Kata malaikat pencatat amal baik, fayumsiku sitta sa'at. Kemudian dia menahan selama 6 jam. Ya, ditunggu dulu 6 jam oleh malaikat itu, ditahan. Fa in istaghfarallah, kalau dia beristighfar, wa taba, dia ingat bertobat, ya Allah, saya sudah berbuat dosa tadi, ya Allah, ya Allah ampuni. Kemudian ilaihi alqaha, maka kemudian itu tidak jadi dicatat menjadi catatan amal buruk. Lihat Pak, kalau dia beristighfar dan bertobat. Wa illa, tapi kalau tidak, kutibat wahidatan, maka akan dicatat oleh para malaikat pencatat amal buruk itu dengan 1 dosa. Tapi tidak disiksa dulu Pak, lihat Pak, hanya dicatat saja. Dicatat saja. Malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mencatat saja. Nanti menyiksanya itu hak Allah. Kapan? Hadir di mana? Allah tunggu. Bahkan bisa jadi seorang hamba bermaksiat bertahun-tahun dia tidak bertobat kepada Allah, Pak. Bisa jadi Allah terima hadir tobatnya mungkin nanti 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang. Atau hadirin 1 hari sebelum dia meninggal dunia tapi dia bertobat, Allah siap menerima tobatnya. Dulu saya pernah sampaikan rahasia kenapa hadirin dalam Al-Quran yastaghfirun itu banyak digunakan dengan fi'il mudhari, hadirin, atau penerimaan tobat itu dengan fi'il mudhari, makna yang akan datang. Mau 5 tahun, 10 tahun, Allah siap menerima tobat kita. Atau di dalam hadis lain, inna sahibas shimar la yarfa'ul qalam 6 sa'at anil 'abdil muslim mukhti. Sungguh malaikat di sebelah kiri pencatat amal buruk itu la yarfa'ul qalam, dia akan menarik penanya 6 sa'at selama 6
jam dari seorang hamba yang berbuat dosa, fa inna dima wastaghfarallahu minha alqaha, tapi kalau dia menyesal, beristighfar, maka dia tidak akan melakukannya, tidak akan mencatat itu. Wa illa kutibat wahid. Ini fungsinya kita banyak beristighfar kepada Allah. Yang bisa jadi kita tidak tahu Pak dosa yang kita lakukan 1 jam yang tadi, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Maka kemudian kita beristighfar supaya para malaikat pencatat amal buruk itu tidak mencatat keburukan-keburukan kita. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, di antara makna Al-Halim itu, maka Allah bersikap lembut tidak menyegerakan siksanya. Kemudian bukan karena sikap lemah dan ketidaktahuan. Ini Pak catatannya. Kenapa Allah tidak menyiksa kita? Bukan karena tidak tahu dan tidak mampu, bukan. Sangat mampu dan sangat tahu sekali itu. Allah itu hadirin terhadap dosa-dosa kita sangat tahu dan sangat mampu sekali untuk menyiksanya. Hadirin, ini perhatikan ayat ini hadirin. Di surat Fatir ayat 44 Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka. Wa kanu asyadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Sedangkan hadirin, dan tiada seorang pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Seharusnya orang-orang yang hadirin Allah hancurkan di masa lalu Pak. Umat kaum Ad, kaum Samud, hadirin, Fir'aun, Qarun, itu cukup jadi pelajaran bagi kita. Orang-orang hebat, kuat, kaya raya, bahkan yang paling kaya sekalipun, raja yang paling kuat sekalipun, ketika itu dibinasakan oleh Allah. Allah itu sangat mampu sekali. Hadirin, Allah itu sangat mampu sekali. Allah tidak menyiksa itu bukan lemah, tapi sangat mampu sekali. Tapi karena punya sifat Halim. Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, lihat Pak, bagaimana bersabarnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin, berapa lama hadirin Allah menunggu Pak, tidak menyegerakan siksanya. Padahal Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 950 tahun. Allah menahan siksanya berarti selama 950 tahun, dan itu pun karena doanya Nabi Nuh meminta Allah agar menurunkan siksanya, baru kemudian Allah kabulkan Pak. Allah tahan siksanya selama 950 tahun. Hadirin, halimnya Allah. Ketiga, Bapak Ibu subhanahu Allah, kemahalembutan Allah itu begitu agung sekali. Ini jelas dari kesabarannya. Makanya di dalam hadis, ini kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis riwayat Al-Bukhari, laisa ahadun asbaru ala adhan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap satu gangguan kecuali Allah. Apa yang didengar kecuali Allah. Innahum la yad'unahu lahu waladan. Sungguh orang-orang hadirin menuduh Allah itu punya anak. Wa innahu la yu'afihim wa yurzuquhum, tapi Allah tetap memberi kesehatan dan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah dituduh punya anak Pak. Allah kemudian dianggap ada tandingan yang lain, Tuhan yang lain. Orang-orang tidak menaati Allah, tapi Allah tetap memberi rezeki dan memberikan kesehatan. Makanya ini kata Imam Al-Halimi, beliau mengatakan seperti ini hadirin Bapak Ibu semua. Alladzi la yahbisu an'amahu wa afdalahu an ibadihi li ajli dzunubihim. Al-Halim itu Allah yang tidak menahan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya meskipun mereka berbuat dosa. Walakin yarzuqul asi. Bahkan Allah memberi rezeki orang yang bermaksiat, kama yarzuqul muti, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada orang yang taat. Orang yang bermaksiat sama Pak, seperti orang yang taat diberi rezekinya oleh Allah. Wa yubqi, bahkan Allah melanggengkannya. Wa huwa munhamikun fi ma'asi, padahal dia hambanya itu mungkin tenggelam dalam maksiatnya. Kana yubqil barra at-taqi wa qad yaqil afat wal balaya wa huwa ghafilun la yadhkuru. Dia tetap membiarkan orang yang bergelimang dalam kemaksiatan hidup, sebagaimana Allah membiarkan hidup orang-orang yang soleh dan bertakwa.
Orang yang selalu bertakwa Allah biarkan, tapi orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan Allah biarkan pula. Hadir. Bahkan kadang Dia melindunginya dari berbagai bencana, musibah, sementara dia lalai tidak mengingat Allah, apalagi berdoa kepada Allah. Tidak, Pak. Tapi Allah selamatkan dari bencana, Allah selamatkan dari musibah. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, saya lihat, Pak, berapa orang hadirin ketika kemarin, Pak, 3 anggota DPR yang rumahnya dijarah, Pak. Saya lihat komentar netizen, wah makanya makan uang rakyat, makanya makan uang rakyat. Padahal hadirin itu hanya segitu, Pak. Tapi orang begitu puas ketika siksa itu turun kepada orang yang padahal tidak secara langsung menzalimi kita. Maksudnya dia tidak secara langsung, itu kan bukan uang kita langsung, Pak. Cuman yang mungkin kalaupun naudzubillah di belakang itu ternyata mereka mengambil uang rakyat, tapi begitu puas sekali ketika bencana itu datang kepada 3 orang itu. Itu sifat manusia, Pak. Coba bayangkan Allah punya sifat seperti itu, Pak. Kalau misalnya orang bermaksiat, kemudian ada bencana mau datang, mungkin Allah sudah seperti itu, puas kamu makanya kenapa kufur kepada saya. Mungkin gitu, Pak. Allah kan Allah punya sifat seperti itu. Karena Allah punya sifat Al-Halim. Allah, nah, hadirin amanah. Bapak Ibu semuanya pada Allah. Nah ini, padahal jika Allah berkehendak untuk segera menurunkan siksa, Allah itu mampu sekali. Lihat ayat ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan di muka bumi ini sesuatu makhluk pun, bahkan dari makhluk yang melata sekalipun, cacing pun akan binasa oleh Allah. Andaikan Allah tidak punya sifat halim, cacing pun akan binasa oleh Allah. Hadir. Walakin yu'akhiruhum ila ajali musamma. Akan tetapi Allah menangguhkannya pada waktu yang tertentu. Nanti satu waktu akan turun pula siksa Allah. Seperti halnya umatnya Nabi Nuh 950 tahun baru turun siksa Allah. Hadir. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, ini yang terakhir. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini diantara makna takhalluf dari sifat halim. Kalau kita ingin Allah tetap bersikap lembut kepada kita, dikata Imam Al-Qurtubi, maka bersikap lembut pula lah kita kepada sesama. Lihat, Pak, Allah itu tidak cepat menghukum, tidak cepat menyiksa. Hadirin, Allah itu yang begitu sabarnya, hadirin, meskipun dia berbuat salah, tahan. Makanya lihat Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Satu kejahatan maka dibalas kejahatan yang serupa. Boleh dalam syariat, ada orang memukul 1 kali kepada kita, kita pukul 1 kali lagi, itu boleh, halal. Tapi kalau dia mukul 1 kali kita merampok, Pak, itu gak boleh. Nah itu kita 10 kali kan balasnya, itu gak boleh. Faman afa wa aslaha. Tapi siapa yang kemudian ada orang berbuat salah kepada kita, kita memaafkan, kita hadir kemudian bahkan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka ada pahalanya. Ketika ada satu keburukan orang lain, kita mudah memaafkan, bahkan kita tetap berbuat baik kepada dia, maka itu ada pahalanya. Lihat hadirin, ini teladannya. Pertama, Nabi SAW. Nabi satu waktu, hadirin Bapak Ibu semua, duduk di masjid, kemudian datang seorang Arab gunung, fajadabahu jadbatan syadidatan. Nabi kebetulan pakai selendang, Pak, ke sini. Selendangnya kebetulan bahannya agak kasar. Dari belakang ada orang Baduy, Pak. Orang Arab Baduy itu ya baru datang, bahkan baru bertemu dengan Nabi. Ditarik selendang Nabi sekencang-kencangnya sampai hadirin berbekas merah di leher Nabi, begitu jelas, kata Anas bin Malik yang melihat langsung. Berbekas. Bapak Ibu semua di Masjid Mutiara, Pak, datang orang nggak kenal, narik langsung, Pak, selendangnya sampai berbekas merah. Bapak gimana responnya, seperti apa kira-kira? Kira-kira kan mungkin, apalagi orang nggak kenal sini, orang mana kamu? Enggak, mungkin gitu. Tapi kemudian orang itu masih sempat-sempatnya mengatakan seperti ini, ya Muhammad, burli min malillah, Muhammad, tolong berikan uang kepada saya. Udah sikapnya seperti itu, minta uang lagi, kira-kira mau diberi nggak, Pak? Tapi lihat Nabi SAW, faltafata ila ilaihi Rasulullah ketika menoleh melihat orang itu, Nabi thumma dhahika, masih sempatnya tersenyum, Pak. Padahal berbekas merah, kata Anas bin Malik, masih berbekas merah di lehernya.
sakit tadi, pasti sakit. Masih sempatnya senyum, tsumma amara lahu bil ato. Kemudian Nabi menyuruh, berikan orang itu. Lembutnya Nabi SAW. Padahal Nabi tidak segera hadirin membalas keburukan itu, tapi Nabi masih sempat senyum dan Nabi memberi. Atau teladannya dari Abu Hanifah, ini di kitab Tabaqat al-Fuqaha. Ada satu waktu hadirin, Imam Abu Hanifah ulama besar hadirin, ulama besar dari mazhab Hanafi Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah satu waktu ada orang yang setiap hari mencaci, mencerca Abu Hanifah, menjelekan, menghina hadirin. Kemudian satu waktu orang itu sakit. Akhirnya Abu Hanifah tahu dia orang segitu, langsung jenguk, Pak, gak peduli. Dia setiap hari mencaci itu. Kemudian ditanya oleh orang-orang, inna hadza kana yasubuka. Orang itu kan tiap hari menghinamu. Kalau ada orang, Pak, kita punya tetangga setiap hari memusuhi kita, hadir, mencerca kita, menghina kita setiap hari, seperti itu, lama bertahun-tahun seperti itu, pasti berat sekali. Tapi Imam Abu Hanifah tahu hadirin, hari pertama dia tahu dia sakit, dia langsung menjenguknya. Ketika ditanya, bukankah dia senang mencercamu? Apa kata Imam Abu Hanifah? Lahu haqqun ka muslim wa in kana lisanuhu syatamani. Dia itu seorang muslim punya hak untuk dijenguk meskipun lisannya selalu mencelaku. Itu Imam Abu Hanifah. Meskipun lisannya jelek selalu mencelaku, tapi dia itu seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang dia punya hak untuk dijenguk oleh saudaranya. Ini betapa lembutnya Bapak Ibu semuanya kepada Allah. Al-Halim akan terlihat hadirin bagaimana Pak kita di rumah, lihat bagaimana sikap kita kepada istri, kepada anak. Kita tahu kesalahan anak, kita mampu untuk menyiksa, tapi kita kemudian bijak tahan itu, tidak segera hadirin menyiksa, menghukum. Baru kita punya sifat hilm, hadir kelembutan, sebagaimana kita ingin diberikan sikap kemaha lembutannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semuanya kepada Allah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Di antara makna Al-Halim, Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Terima kasih kepada dari doa. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi begitu mendalam terkait makna sifat Allah Al-Halim. Pada sesi yang berikutnya